Nabi katakan begini, kamu hati-hati jaga lisan, perkataanmu dihisab. Faliyaqul khaira aw liyasmut, maka katakan yang baik supaya hisabmu ringan. Kalau tak mampu diam. Kalau tak bisa berkata yang baik, diam. Kamu tahu nggak tentang si fulan itu? Diam aja. Ancaman dari Nabi, kalau kamu paksakan berkata yang buruk, maaf, di hari kiamat lebih dahsyat. Kalau kamu yakin akan dihisab, perkataan kamu itu dihisab. Di hadis Muslim yang lain itu ada bab muflis namanya. Muflis, orang bangkrut. Itu pekerjaannya di muka bumi di dunianya ternyata rajin ibadah, Pak. Kalau sholat dahsyat, Bu. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bisalatin, datang di hari kiamat pahala sholatnya banyak, pakai nakirah. Nakirah itu umum. Umum itu bukan spesifik, artinya jenis-jenis sholat dikerjakan. Jangankan fardu, sunnah diburu. Wasyamin, puasanya rajin. Jangankan Ramadan, bahkan ayamul bid pun ditunggu-tunggu. Wa zakatin, zakatnya rajin. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza, dia pun datang membawa dosa, seringkali mencela si fulan. Ini isyarat dari Nabi, fenomena 15 abad yang lalu. Kata Nabi akan muncul fenomena di masa yang akan datang nanti. Orang rajin ibadah tapi rajin maksiat. Maksiatnya apa? Maksiatnya pun unik. Rajin sholat, senang mencela. Rajin puasa, senang berselisih. Karena hadisnya belum lengkap. Wa qadhafa hadza, senang nuduh orang lain. Wa daraba hadza, senang berselisih. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah, bahkan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar. Bom orang, Allahu Akbar. Muncul bom panci, bom kulkas, bom open, bom setrika dan sebagainya. Itu terjadi nggak? Kalau Nabi yang sampaikan dulu pasti kejadian. Itu disampaikan itu supaya kita bisa mengantisipasi, jangan masuk bagian dari itu. Makanya hati-hati kalau antum belajar, rajin ikut pengajian, rajin membawa antum untuk ibadah, tapi dalam saat yang bersamaan senang membuat antum mencela orang, senang menjadikan anda berselisih, itu mesti hati-hati. Karena boleh jadi masuk dalam golongan ini. Apalagi mengarahkan anda pada tindakan ekstrim. Kamu kemarin banyak dosa, tobat. Kalau pengen banyak pahala, jihad sekalian. Tuh ledakan kedubes anu. Hati-hati dengan yang begitu. Hati-hati. Tinggalkan seketika karena menyalahi hadis Nabi. Kata Nabi, tu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada yang seperti itu sifatnya, maka diambil pahala kebaikannya, ditimpakan dan diberikan, ditransferkan kepada orang dizalimi tadi. Misal, ada orang selesai sholat, maaf, tiba-tiba salah sholat, membicarakan orang lain dalam konteks gibah, nggak tanggung-tanggung yang dibicarakan imamnya. Saya tak imam naik tadi, si pulen pantes tengunah suaranya. Itu dia selesai sholat, pahalanya ditransferkan kepada imamnya sekalian, seketika. Makanya kalau anda sedang dicela orang, nggak usah marah, Pak. Itu tandanya ada transfer pahala yang diberikan kepada anda. Dan hukum celaan itu, hukum celaan gak bisa bebas kita darinya. Gak ada orang bebas dari celaan. Demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang bebas dari celaan. Jangankan manusia, bayangkan Allah dicela oleh orang yang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga bukan. Nggak pengen dicela, Anda siapa? Kalau kita orang baik, pasti akan dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau kita orang yang kurang baik, akan dicela oleh orang baik. Tapi rumusnya itu luar biasa. Apa rumusnya? Kalau celaan dibaca dengan bab iman, indah semuanya. Kalau ada yang mencela anda orang yang kurang baik, sebetulnya bukan celaan. Rumusnya dalam kaidah akhlak, sebetulnya pengakuan dari Allah yang dititipkan lewat lisan pencela itu bahwa anda telah menjadi orang baik. Misal, nama anda Asep. Tadinya senang kumpul-kumpul nggak jelas, tiba-tiba rajin ke multazam, kajian, sholat. Dirubah namanya Soleh misalnya. Oh, ahli surga, gitu. Lewat kan? Itu nggak usah marah. Itu sebetulnya bukan celaan. Dalam bab akhlak itu sesungguhnya pengakuan yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan orang tadi bahwa anda telah berubah menjadi baik. Makanya kalau ada yang celak pada kebaikan, jangan dibalas. Panitia surga lewat, panitia surga lewat, gak usah dibalas. Cukup sampaikan, maaf saya cuman humas, gitu aja. Paham? Sebaliknya kalau ada yang mencela orang yang tidak baik, itu pertanda sayang Allah kepada anda untuk menghentikan perbuatan tidak baik itu sehingga kembali kepada jalur yang benar.